Oke, baik. Kita juga di sini masih menantikan jalannya persidangan terkait dengan obstruction of justice terhadap terdakwa yang kedua, yaitu Agus Nurpatria. Kita saksikan bersama jalannya sidang, pemirsa, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Ya, dengan penasihat hukum yang sama, ya. Kemudian dakwaan juga untuk dakwaan primer dan selanjutnya juga sudah disepakati cukup menunjuk ya substansi dari pasal yang didakwakan dan pasal yang didakwaan, gitu ya. Jadi tidak perlu kami ulangi lagi kalau sudah disepakati. Silakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih majelis. Izinkan kami membacaan surat dakwaan atas nama terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 125 garing JKTS LTN garing 10 garing 2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Tempat lahir Bogor, umur 48 tahun, tepatnya 6 Agustus 1974. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Cibubur Country Pine Forest Block TF1 nomor 23 RT02 RW 18 Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S1. Penahanan penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 dengan jenis penahanan rutan. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 dengan jenis penahanan rutan. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 dengan jenis penahanan rutan. Dakwaan pertama primer, bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Nudianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Perdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu. Kemudian saksi Irfan Nudianto SIK menghubungi saksi Chong Jiupung alias Apung pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Nudianto SIK memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Nudianto SIK juga meminta agar saksi Chong Jiupung alias Apung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18 WIB, saksi Chong Jiupung alias Apung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Nudianto SIK di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Nudianto SIK mengajak saksi Chong Jiupung alias Apung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Nudianto SIK. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Nudianto SIK bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Jafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Nudianto SIK diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Jafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Jafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Nudianto SIK melarangnya. Bahkan saksi Abdul Jafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Nudianto SIK melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Nudianto SIK tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiupung alias Apung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV atau Digital Video Recorder Closed Circuit Television merek G-Lens Security model GFDS 87508M serial number 977042771 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Jiupung alias Apung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Nudianto SIK menelepon saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Nudianto SIK sampaikan pada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Nudianto SIK agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Nudianto SIK pergi meninggalkan saksi Chong Jiupung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Nudianto SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Nudianto SIK kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Nudianto SIK menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL pekerja harian lepas Divisi Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Perdi Sambo SIK MH
di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto SIK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekira 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Reginel Soplangit SIK MH. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andus Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi Marjuki dan saksi Japar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andus Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekira 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto SIK atas permintaan saksi Perdi Sambo SIK MH mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK di mana saksi Cuk Putranto SIK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik warna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor Pol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto SIK. Dan saksi Cuk Putranto SIK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto SIK dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan SIK dan meminta saksi Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Perdi Sambo SIK MH menelepon saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19 WIB saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH juga menghubungi saksi Rifaisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21 WIB saksi Arif Rahman Arifin SIK MH tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Perdi Sambo SIK MH kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab.
Kemudian saksi Ray Faisal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV? Saksi Ari Rahman Arifin SIK MH kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan DIP Propam, saksi Cuk Putranto SIK dipanggil oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto SIK, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK meninggalkan ruang kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan menghubungi saksi Ray Faisal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Dan pada saat itu saksi Ray Faisal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova nomor Pol B 1617 QH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB saksi Perdi Sambo SH SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto SIK menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, "Nggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya setelah saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor Pol B 1617 QH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke kantor SPRI Kadipropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo SIK menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo SIK tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk
warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto SIK tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2 WIB 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Reginel Sonsoplangit SIK MH selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto SIK, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak? Kemudian saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reginel Sonsoplangit SIK MH secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya setelah keempat orang saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Reginel Sonsoplangit SIK MH yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam oleh CCTV tersebut. Ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Perdisambo SH SIK MH. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Diphumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Ari Rahman Arifin SIK MH lihat pada sisi tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Perdisambo SH SIK MH perihal meninggalnya Nopriansa Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Perdisambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 yang akhirnya saksi Ari Rahman Arifin SIK MH keluar dari rumah saksi Ridwan Reginelson Soplangit SIK MH dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Ari Rahman Arifin SIK MH melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nopriansa Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Perdisambo SH SIK MH sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Ari Rahman Arifin SIK MH melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan SIK menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Ari Rahman Arifin SIK dan MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap saksi Perdisambo SH SIK MH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20 WIB Arif Rahman Arifin SIK MH diajak oleh saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap ke ruangan kerja saksi Perdisambo SH SIK MH di Mabes Polri. Kemudian saksi Perdisambo SH SIK MH menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH. Dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan SIK hendak melaporkan apa yang sebenarnya
yang dilihat oleh saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan SIK di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 WIB tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopriansa Yosua Huta Barat pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Duren 3 nomor 46 terlihat bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan SIK. Namun saksi Perdi Sambo SH SIK MH tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke TKP. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin SIK MH mendengar nada bicara saksi Perdi Sambo SH SIK MH sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Perdi Sambo SH SIK MH menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, yaitu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Ari Rahman Arifin SIK MH untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH tidak berani menatap saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan hanya menunduk. Lalu saksi Perdi Sambo SH SIK MH berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta kembali kepada Hendra Kurniawan SIK dan Arif Rahman Arifin SIK MH berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Yang selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin SIK MH pergi menemui saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK di pantry depan ruangan saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan menyampaikan permintaan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kepada saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK berkata,
Yakin bang? Saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, perintah Kadif. Saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesok harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21 WIB, saksi Baikuni Wibowo SIK datang menemui saksi Arif Rahman Arifin SIK MH yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian sekira pukul 23 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon saksi Arif Rahman Arifin SIK MH melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Dengan kalimat, Rip, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum? Dan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menjawab, sudah dilaksanakan dan. Kemudian keesok harinya saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Nudianto SH SIK masing-masing dalam berkas perkara terpisah mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andus Seno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rijal Wibowo dan Kuat Ma'aruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyampaikan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH sebelum atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja, Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas untuk mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Perdi Sambo SH SIK MH merekayasa dan mengarang cerita
yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Perdi Sambo SH SIK MH, di mana keterangan antara saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Perdi Sambo SH SIK MH sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens SN 9770422771322 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Penuntut umum, sebentar. Di sini saudara ya menguraikan bahwa akibat tindakan terdakwa Irfan, ya, ini terdakwa Irfan atau saksi? Majelis Hakim, nanti perbaikannya akan kami rempui setelah selesai pembacaan. Ya, diperbaiki aja sekaligus seperti yang tadi juga. Silakan maju ke depan untuk diperbaiki. Ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ini semuanya sudah ada perbaikan, tapi kita akan perbaiki di depan saja, ya. Kepada kami sudah diajukan perbaikan, tapi akan kita perbaiki. Tadi di sini sudah berkata itu. Silakan di. Sudah diperbaiki. Yang masuk SPP masih terdakwa. Iya. Iya sudah. Begitu ya? Ini sudah. Rempel, tanggal. Semoga dia nggak kalah sama tekanan publik dengan ketelitian. Tanggalnya sudah. Rempel. Dari tangannya dan di rempel. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih majelis, izin kami lanjutkan. Kami ulangi lagi bahwa akibat tindakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens SN 9770427711322
dan 1 buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Pada 1 unit digital video recorder atau DVR merek Gillen Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek Gillen Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1.2123 JAES 92926V, nomor barcode 2.2 LT 93233719444 CN, dan nomor barcode 3 M100449998 garis datar 035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama atau motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Izin dibacakan bergantian majelis. Kami lanjutkan majelis hakim. Subsidiar bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, bahwa Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut sesuai dengan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua primer, bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK,
Irfan Widianto SH SIK yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut sesuai dengan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dilanjutkan. Melanjutkan dakwaan alternatif kedua subsidiar yang mulia. Terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, saksi Irfan Widianto yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Oleh karenanya terdakwa didakwa melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penuntut umum tertanda tangan. Baik ya, kita sudah dengar. Kami tanyakan kepada terdakwa, saudara sudah mengerti dakwaan penuntut umum tersebut? Sudah yang mulia. Sudah. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut? Kami serahkan kepada kuasa hukum kami. Penasihat hukum saudara. Silakan dari penasihat hukum saudara, terdakwa. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Setelah kami juga menyimak pembacaan dakwaan dari rekan-rekan kami penuntut umum, dengan cara sangat teliti kami perhatikan, ternyata surat dakwaan yang disusun oleh rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun material dari satu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 143 KUHP. Oleh karena itu kami tidak ada keberatan dan tidak mengajukan eksepsi. Terima kasih. Baik. Karena tidak ada eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi. Begitu ya? Siap. Untuk keterangan saksi kita tunda persidangan ini di hari Kamis.
tanggal 27 Oktober 2022. Begini, Pak, ya. Kami harapkan supaya dari rekan penuntut umum daftar saksi atau urut-urutannya bisa disampaikan di persidangan ini supaya kami juga bisa mempersiapkan itu. Silakan. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan terkait daftar saksi. Nanti kami kocek dulu kira-kira siapa nanti kita hubungi di luar persidangan. Seperti itu. Terima kasih. Kasih kontak person. Terima Gitu kasih. ya. Cukup. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau sampaikan dari terdakwa? Tidak ada. Penasihat hukum juga tidak ada. Ya, penuntut umum juga demikian. Kita akan buka kembali persidangan ini dari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Ya, sidang dinyatakan ditutup. Baik, kepada penuntut umum ya, kami isoma terlebih dahulu. Nanti kita akan buka kembali persidangan ini 1:30. Ya, ya, Arif Rahman. Gitu ya. Baik. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama jalannya sidang dakwaan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap terdakwa kedua yang diperiksa hari ini, yaitu Agus Nurpatria. Dari dakwaan, jaksa penuntut